Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Dari laporan tim pemeriksa bahwa ada pasukan bersenjata, perompak bersenjata berada di MT Pematang saat itu. Makanya beliau memerintahkan kami untuk untuk melaksanakan terjun langsung sebagai tim serbu. Kita sudah tahu nih kondisinya di sana bahwa lawan kita adalah pasukan bersenjata, bukan kita pemeriksaan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, episode kali ini masih berhubungan dengan episode sebelumnya ya, terkait operasi pembebasan Sandera MT Pematang di Selat Malaka periode 2004 silam. Operasi pembebasan MT Pematang ini menjadi salah satu operasi maritim yang menunjukkan profesionalisme, keberanian, dan kemampuan tempur prajurit TNI AL dalam menghadapi ancaman pembajakan laut. Adalah Kolonel Laut Denny Arisandi yang terlibat langsung dalam operasi tersebut, tentu menyimpan banyak cerita dan pelajaran strategis saat melakukan operasi tersebut. Nah, hari ini secara spesial dari Kodaral 8 Manado telah hadir bersama kami Kolonel Denny Arisandi. Terima kasih Pak Denny sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Baik Pak, sebelum lebih jauh, pada mungkin tarik ke belakang ya Pak ya, resmi berdinas di TNI AL itu tahun berapa Pak? Nah, sebenarnya saya luruskan dulu ya. Untuk nama saya sebenarnya nama Kolonel Laut Suplai. Kolonel Laut Suplai Denny Arisandi. Saya AL Letting 48. Selama tahun 2002. Jadi saya lulusan di tahun 2002. Selama jadi di TNI Angkatan Laut. Gitu. Baik. Nah, dan tugas pertama Pak Denny waktu itu di mana hingga akhirnya bisa di KRI ya waktu itu? Kalau saya setelah lulus dari AAL itu tahun 2002 saya langsung menempati jabatan di KRI KST. Jabatan saya sehari-hari sebagai Askadivminlog saat itu. Askadivminlog di KRI KST, penempatan pertama saya. Baik. Nah, ini mungkin kita sedikit masuk ya Pak ya ke operasi MT Pematang ya Pak. Jadi waktu tahun 2004 itu Pak, bagaimana situasi di Selat Malaka pada saat itu? Karena kan saat itu juga berlangsung operasi darurat militer di Aceh juga. Boleh diceritakan sih? Saat itu memang kami KRI KST itu posisinya ada di wilayah barat. Kita diperbantukan di wilayah barat. Dan pada saat itu kita melaksanakan BKO di Armabar itu menjadi operasi Skatwilbar. Jadi lingkupnya itu, zonanya itu di daerah Selat Malaka. Dan kondisi darurat militer di Aceh, kita menyekat di daerah Selat Malaka. Baik. Nah, pada saat itu berarti jabatan atau posisi KRI KST 356 ya? 356. Apa Pak tadi Pak? Karel Satsitubun. Baik. Nah Pak, kalau untuk latar belakangnya ya Pak ya, terjadinya pembajakan MT Pematang ini seperti apa sih Pak? Dan bagaimana waktu itu informasi awal yang Pak Denny terima oleh satuan yang bertugas pada saat itu Pak? Kalau kami dari logistik ya. Memang kalau logistik itu, jadi kita memang ada di dalam KR itu untuk biaya operasi dan informasi itu memang langsung di operasi itu di Anjungan. Di Anjungan itu ada info dari Anjungan itu bahwa terjadi perompakan. Terjadi perompakan di daerah di wilayah Pulau Berhala saat itu. Pulau Berhala itu di Selat Malaka. Nah, pada saat itu langsung kita kalau di siluet dan itunya pergerakannya itu sudah dari Anjungan itu sudah ditahu sama komandan itu di daerah selama. Setelah itu beberapa jam kita mencari itu. Setelah itu kita laksanakan langsung normatif aja sebagai tim pemeriksa. Nah, pemeriksaan kapal itu. Nah, jadi kapal itu kita kirimkan dari KRI itu adalah tim pemeriksa pertama. Karena saya langsung dari
tim pemeriksa aja, pelaksana aja Mbak ya. Tapi kalau untuk informasi dan sebagainya itu memang itu adalah memang ada informasi dari Armabar. Saat itu memang ada di Armabar itu ada hotline. Ada hotline bahwa terjadi perompakan di daerah Selat Malaka. Kita dari KRI cuma untuk melaksanakan untuk penyisiran aja, untuk pencarian. Setelah ketemu, titiknya udah ketemu, posisi udah ketemu, diturunkanlah itu namanya tim pemeriksa. Tim pemeriksa tim pertama pada saat itu dipimpin sama saat itu adalah Lettu Guritno. Setelah Lettu Guritno itu masuk melaksanakan pemeriksaan, setelah itu dilaporkan dan pelaporan itu mereka ternyata menemukan bersenjata. Setelah itu barulah setelah bersenjata itu dikirimkan lagi tim penyerbu. Karena tim kami itu memang di KRI KST itu ada satu tim yang dikhususkan untuk melaksanakan eksekusi atau tim serbu gitu. Jadi makanya kita menyusul tim tersebut. Gitu. Dari jangka waktu dari pemeriksaan sampai yang dikirimkan tim serbu itu berapa jam, Pak? Kalau tim serbu itu sudah terbentuk, memang sudah terbentuk di kapal itu ada beberapa tim. Nah, ada tim pemeriksa. Tim pemeriksa itu kalau kita melaksanakan linla kita pemeriksaan kapal-kapal dari luar negeri atau misalnya, itu kita melakukan tim pemeriksa. Tapi dikhususkan lagi adalah tim serbu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ada perompakan dan adanya kejahatan di laut, ya itu yang kita laksanakan, kita terjun tim serbu. Kita cuma jadi tidak berapa lama langsung kita turunkan tim serbu. Ya kita langsung kita masukkan tim serbu tersebut. Gitu. Nah Pak, tapi pada saat menerima perintah operasi itu, apa yang langsung terbayang dalam benak Pak Denny dan tim pada saat itu? Maksudnya terbayangnya itu apa yang kita hadapin gitu? Iya, apa yang kita pikirkan lagi tuh kayak kita hadapin gitu ya. Yang kita hadapi saat itu setelah ada laporan dari Anjungan dari waktu saat itu dari komandan, dari laporan tim pemeriksa bahwa ada pasukan bersenjata, perompak bersenjata berada di MT Pematang saat itu. Makanya beliau memerintahkan kami untuk melaksanakan terjun langsung sebagai tim serbu. Kita sudah tahu nih kondisinya di sana bahwa lawan kita adalah pasukan bersenjata, bukan kita pemeriksaan rutin. Tapi beruntung juga pada saat kita tim serbu itu kita sudah bentuk, kita sudah tahu tugas tahu masing-masing, karena memang background kami itu ya kita sudah sering melakukan pelatihan gitu loh, pelatihan dari peperangan jarak dekat. Kita pada saat kita di Jakarta itu sering latihan dengan Satuan Kopaska saat itu, kita berlatih di situ, langsung kita tahu kondisi yang kita hadapi sekarang adalah lawan adalah bersenjata. Makanya kita langsung turun dan kita menghadapi secara harus serius. Ini bukan latihan, tapi ini adalah kita mengaplikasikan apa yang kita latih selama ini, kita aplikasikan dulu. Berarti sebenarnya sudah secara langsung sudah ada persiapan juga ya Pak ya? Karena udah berkat latihan gitu ya Pak? Latihan tersebut. Tapi Pak bisa diceritakan nggak Pak detik-detik paling menegangkan gitu ya ketika tim ini mulai melakukan tindakan terhadap kapal yang dibajak itu pas penyerbuan tadi itu bagaimana Pak detik-detiknya? Detik-detiknya itu kalau menegangkan itu dari awal Mbak. Iya, pasti. Ini dari awal kan kita udah tahu. Jadi jaraknya itu dengan KRI kita itu ya lumayan jauh sih. Dan itu posisinya gelap malam hari. Itu jam berapa itu? Ya sekitar jam 9 malam. Itu gelap itu kan, tengah laut itu gelap, posisi kita penggelapan. Kita turun, kita menyusup Mbak. Kita menyusup itu kita menggunakan perahu karet. Perahu karet yang seperti yang kita Mbak lihat kan untuk membantu bencana itulah. Gitu. Ya, itu kita pakai menyusup, kita pakai perahu karet. Terus pertama tim saya turun, kita menyusup ke haluan. Karena kondisinya itu kan kalau kapal tanker itu kan memanjang, memanjang. Dan tim pemeriksa tadi sudah bisa sampai di MT Pematang itu, dan mereka posisinya berlindung di haluan. Karena di situ ternyata dari tim sebelumnya tim pemeriksa itu ada satu ABK yang terlepas.
gitu loh. Ya. Ada satu ABK yang terlepas itu dari dari MT Pematang itu, akhirnya dia sembunyi di haluan kapal. Satu orang aja Satu tuh. orang itu bersembunyi di haluan kapal. Setelah itu sudah ditanyain dan kita posisinya informasinya ya dari beliaunya itu. Ya, oke. Berapa perompak, posisinya kapal di mana, Sandarannya berapa? awal juga berapa itu. Akhirnya kita yang titik aman kita untuk menyusup ke sini adalah lewat haluan. Jadi kita lewat haluan itu naik perahu karet, akhirnya kita tentunya dia sudah bisa melemparkan tangga Yakub. Tangga Yakub itu tangga yang di kapal itu. Ya. Nah, kita menyusupnya lewat haluan jangkar itu tangga Yakub, baru kita sampai ke berlindung di haluan. Setelah berlindung di haluan, kita nyari informasi posisinya mereka ada di mana, dan kita menentukan posisi di mana, yaitulah menegangkan itu saat kita nyusupnya itu, Mbak. Karena posisinya kita gelap gulita, saat itu kita cuma pakai komunikasi lewat HP saja. Jadi kita tidak boleh pakai lampu, tidak boleh kita nyusup dalam kegelapan itu. Itu yang detik-detik yang menegangkannya di situ awal-awal masuknya. Begitu masuk gitu ya Pak ya bersama tim, itu berarti yang dilihat pertama visual itu sandera atau perompaknya atau bagaimana? Kita belum bisa melihat posisi perompaknya, orangnya kita tidak tahu. Yang penting pikiran kita adalah yang penting kita bisa masuk ke KRI itu dulu, ke MT Pematang dulu. Setelah kita masuk MT Pematang, kita konsolidasi dengan tim kita yang pertama itu. Setelah kita bertanya, setelah itu dari kita dapat informasi dari ABK yang terlepas itu, Mu'alim itu, baru kita bisa menyusun strateginya. Karena mereka posisinya sudah menguasai Anjungan. Di kapal tanker itu kan Anjungannya di atas itu, kita posisi di haluan sini. Mereka sudah menguasai di sini, makanya kita menyusutnya di sini. Nah, setelah kita ada posisi di situ, kita konsolidasi dan kita laporkan ke komando KRI KSC saat itu. Kita diperintahkan untuk menunggu. Nah, menunggu biar ada bantuan. Karena ini adalah bersenjata negara. Setelah itu menunggu, tapi dengan kondisi bantuan yang tidak ada dan kita kondisinya istilah killing ground, Mbak, kalau di orang kita posisi di bawah, mereka menguasai Anjungan. Mau nggak mau kita harus bertindak. Bertindak. Setelah itu kita bersepakat setelah dari KRI KST, dari komandan itu untuk membentuk tim serbu. Nah, setelah itu kita menaruh beberapa orang. Jadi kita menaruh di KRI itu. Jadi ada tim tinjau di haluan, tim untuk melindungi kita. Setelah kita terbentuk, baru kita menyusup. Menyusup, kita laksanakan penyusupan kita harus menguasai Anjungan kan, kalau untuk menguasai itu, ya kita menyusup lewat Anjungan, lewat dari haluan itu, menyusup di bawahnya, pipa-pipa minyak Pertamina itu. Jadi kita istilahnya merayap itu hal menegangkan itu. Karena apa? Kalau dia ada sorot dari Anjungan, kalau kita posisi di bawah disorot, kalau kita lewat ya kita akhirnya berlindung di pipa-pipa itu. Kita merayap di bawah pipa-pipa itu sampai kita di Anjungan. Setelah itu kita tempatkan beberapa orang untuk menutup tempat-tempat untuk pintu-pintu yang bisa menjadi mereka untuk lari. Di haluan kanan dan haluan buritan. Kemudian kami tempatkan itu di pintu kiri dan pintu kanan, lambung kiri. Nah, setelah penempatan itu baru kita merayap ke belakang. Nah, posisi di belakang itu kita juga menunggu juga, karena posisinya kita juga harus menganalisis juga. Kalau kita langsung masuk, kita tidak tahu dalam kayak apa, otomatis ya kita harus menunggu sebentar aja. Jadi sama sekali nggak tahu tuh ya Pak ya, kondisi di dalam. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu kondisi di dalam kayak apa, kita tidak tahu. Kita cuma dapat gambaran itu dari ABK MT Pematang itu yang tadi. Posisinya ruangannya begini, kita gambarkan itu dari mereka. Gitu. Setelah itu kita beberapa waktu, nggak lama kok kita menunggu itu. Setelah itu baru mulai ada pergerakan dari mereka. Mereka ya mungkin mereka lagi ronda kan, ronda itu kan mereka sudah menguasai kapal itu, meronda dari pintu tingkap itu bisa kita lihat.
kondisinya mereka itu siapa-siapa aja. Setelah kita melihat itu, kita langsung standby untuk melaksanakan eksekusi. Oke. Setelah kita melihat itu tingkatnya itu mereka ada 2 orang, saat itu saya sendiri juga langsung di situ. Nah, kita nanya, ini bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia berarti bukan orang daerah sini kan? Oke. Ternyata itu bahasa daerah. Oh ya sudah, bahasa daerah ini mungkin udah kita laporkan ke sana. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, itu menegakkan di situ. Pada saat sudah lingkungan, ya jaraknya nggak jauh. Ya kalau kita ini plafon kita ya. Oke. Ya kita mbaknya berdiri berdiri di atas, kita cuma di bawah situ. Deket itu Pak. Diketok aja bisa. Iya. Oke. Nah, itu setelah itu kita tahu, setelah itu kita langsung perintah dari komandan lewat HT itu tembak. Nah, itu kan langsung merahkan itu kan. Ya sudah merah. Baru kita langsung eksekusi satu-satu. Das gitu. Tapi itu sudah di acknowledge Pak, maksudnya diketahui bahwa yang pada saat itu dieksekusi pertama itu ketuanya kah atau gimana itu? Iya. Sudah tahu. Iya. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa kalau kami melihatnya itu dari orang ini semua kok menurut sama mereka, gitu loh kan. Okay. Dan dia juga sudah bahasanya kan kita bisa melihat dia bisa memerintah dan sebagainya. Mana orang-orangnya kita bisa melihat dari situ. Nah, ya udah kita lakukan di situ eksekusi yang itu. Dan nah karena kenapa kita langsung bisa eksekusi dan kenapa kita yakin bahwa itu adalah pelaku perompaknya? Iya. Karena mereka itu sudah membawa senjata. Jadi mereka itu sudah membawa senjata, menenteng senjata dan siap untuk melaksanakan istilah peperangan lah itu. Iya. Berarti di dalam situ sanderannya ada 36 sandera. Berarti selamat semua itu ya Pak? Alhamdulillah. Karena saat itu pada saat kejadian itu sanderannya itu sama mereka sudah dimasukkan di beberapa ruangan. Oh gitu. Iya. Jadi nggak satu ruangan gitu Pak, dipisah-pisah sanderannya? Di satu ruangan. Oh, satu ruangan. Cuma seberangan aja. Di situ mereka sudah beberapa ruangan kami menemukannya pada saat terakhir nanti udah ketemunya di situ. Iya. Dia sudah dikelompokkan di ruangan itu, jadi mereka tidak ada berkeliaran. Oke. Kita beruntungnya di situ, makanya sanderannya selamatkan karena kita sudah eksekusi orang-orang itu. Tapi kalau untuk dari pelaku atau dari perompaknya itu ada yang sempat kabur Pak atau? Kalau perompaknya itu ada yang, nah itu informannya itu mau kabur. Ya. Mau kabur itu tapi berhasil kita eksekusi juga karena dia mau kabur tapi dia sambil membawa senjata kan gimana? Yang pertama yang itu ada yang mau kabur itu mau lompat. Udah terpojok gitu. Udah terpojok mau lompat itu ya langsung ya kita eksekusi lagi dan dia jatuh ke laut. Jatuh ke laut dan tim dari kita kan ada tim yang keliling di sekitar MT Pematang itu juga tidak menemukan jenazah itu karena kondisinya gelap. Ya. Nah itu ada satu yang kabur dan itu jatuh ke laut itu. Oke, baik. Nah Pak Denny kita sempat dengar ya dan riset juga. Berarti Pak Denny sempat tertembak pada saat atau seperti apa? Itu gimana Pak ceritanya? Saat itu ceritanya gini, mereka kan ada 2 orang di bawah itu tim rekap itu. Setelah kita ada perintah untuk tembak, kita tembak satu, jatuh. Setelah itu satu temannya otomatis membalas kita. Membalas, mereka memakai senjatanya itu kan amunisinya banyak juga kan mereka itu ya. Dia memakai senjata otomatis, kita langsung berlindung nih. Kan kita posisi di bawah tingkap gini. Gitu, bawah tingkap gini. Seret. Nah, kita ngitung kan. Rentetan itu berhenti. Saya langsung nembak lagi, eksekusi lagi, saya nembak, dia juga nembak. Oh, ya kenanya di situ, Pak. Dia nembak, dia kena. Jatuh. Alhamdulillah saya cuma kena tangan di sini aja. Sebelah kiri ya Pak? Sebelah kiri ya. Masih ada Pak bekas? Alhamdulillah masih ada. Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Ya itu senjata alhamdulillah saya masih saya berdoa sama Gusti Allah kan. Ya, masih dilindungin. Ya masuk ya alhamdulillah bisa saya keluarkan. Ya seginilah ada. Terus saya buang ke laut. Dan itu pun tahunya itu saya kena tembak dari anggota saya. Awalnya nggak sadar. Nggak sadar.
Dan kemudian kena tembak loh, masa. Wah, soal. Akhirnya ya saya keluarkan sendiri, terus saya buang di laut gitu. Jadi kondisinya itu karena posisinya kita balap istilahnya cepet-cepetan zaman nembak kan, kondisinya dia nembak, kan dia habis nembak satu, kami eksekusi satu mati, yang kedua langsung membabi buta tuh nembak itu. Kemudian posisi kita di tingkap. Di tingkap itu di buritan itu ada pintu tingkap besar sini di belakang sini, dia di bawah itu. Jadi dia nembak di atas itu membabi buta sini, terus saya hitung kan, dia otomatis habis. Saya nembak eksekusi lagi, sadar dia nembak juga. Tapi dia KO dia kena di situ. Untungnya tapi saya Pak Denny meleset, ya kena lah. Alhamdulillah kan. Kena lah kan. Oke, baik Pak. Pak, tapi kalau untuk kendala terbesar yang dihadapi di lapangan, mungkin tadi Pak Denny sudah sempat menjelaskan ya, karena kondisinya gelap. Gitu ya, tidak ada penerangan. Mungkin baik dari faktor, mungkin dari cuaca atau medan laut atau perilaku dari perompaknya, ada lagi nggak Pak kendalanya pada saat di lapangan itu Pak? Kalau di lapangan itu memang kita kan posisi di tengah laut Mbak. Ya. Dan kita posisi itu istilahnya penyusupan. Penyusupan otomatis kita malah diuntungkan dengan gelap. Oke. Kalau kita terang kita nggak bisa. Ya, dia menyusup ya Pak. Menyusup nggak bisa. Kita diuntungkan dengan gelap. Dan kondisi saat itu kan suaranya skoci itu kan juga nggak rame. Maksudnya halus kan. Dan kita diuntungkan lagi kondisi saat itu laut tenang. Oke. Jadi kita bisa menyusupnya enak lah. Nah, itu kalau dari sisi alamnya, alhamdulillah kita didukungnya di situ. Kita didukung. Yang kedua, ya kita merayapnya lewat itu kita terbantu lagi. Ya ada yang lolos satu tadi itu. Pada senyusup kita sudah dapat tangga Yakub di haluan itu, nyusup jangkar itu. Dapat jangkar itu. Kalau perilaku dari tim perompaknya sih, ya mereka yang namanya perompak, nggak ada yang ini istilahnya ya kasar banget ya mereka itu. Dan mereka sudah terlatih, bukan istilahnya perompak-perompak yang istilahnya yang biasa-biasa aja, yang kaget dan lain-lain. Mereka memang sudah militan. Dari tata cara mereka, saya melihatnya itu dari tata cara mereka bertempurnya bagaimana. Mereka tata cara mereka penggunaan senjata bagaimana, mereka sudah termasuk militan, menurut saya begitu. Oke, baik. Tapi kalau berarti pada saat sudah di kapal itu, apakah ada upaya juga Pak dalam menjaga keselamatan awak kapal dan sandera gitu? Apakah memang ya tadi seperti yang Pak Denny katakan, udah sandera itu sudah berada di ruangan sendiri, jadi maksudnya pada saat ya itu ya Pak ya operasi, misalnya nembak-menembak itu tidak perlu khawatir keselamatan sandera atau seperti apa Pak? Ya, karena saat itu gini, kita juga memilah dan memilih juga Mbak ya. Kita tidak asal kita langsung menyerang dan sebagainya. Kita identifikasi dulu mereka dulu bagaimana. Tapi kalau dari informan yang kita punya, yang terlepas itu, ABK-nya sudah dimasukkan di ruangan, diamankan. Nah, pada saat kita eksekusi pun, kita mengeksekusi itu orang yang membawa senjata. Otomatis kan orang yang membawa senjata. Dan mereka melawan kita, berarti itu ya. Berarti itulah perompaknya gitu kan. Jadi kita tidak membabi buta langsung kita menghajar, enggak, kita juga identifikasi musuh kita siapa. Karena yang pertama dia sudah membawa senjata. Dan dia sudah melawan kita dan dia menyerang kita. Nah, memang yang pertama itu, yang kita eksekusi pertama, yang kita eksekusi pun kita juga nggak asal nembak juga. Kita identifikasi dia dulu. Ini orangnya mana yang, dari sekian orangnya yang mana yang istilah yang memegang komando kan di situ. Dan dia bersenjata. Otomatis kalau bersenjata kan nggak mungkin dia APK daripada MT Pematang. Mari kita eksekusi yang itu dulu. Setelah itu baru ketahuan kan, mereka baru kita lawannya di situ. Oke, baik Pak. Tapi kalau sampai hari ini Pak, ada tidak momen yang masih teringat atau membekas ya di ingatan Pak Denny gitu, selama terkait operasi MT Pematang itu Pak? Kalau menurut saya itu, ya ini adalah kewajiban saya lah sebagai tentara ya. Sebagai TNI itu,
Tidak ada rasa gimana takut dan sebagainya, ya tidak ada, karena sudah tugas tanggung jawab kita saat itu kan. Dan kita kita melaksanakan tugas dan kita melaksanakan eksekusi itu ya memang ya mereka yang memang mereka musuh negara menurut saya. Ya makanya apa yang kita lakukan ini ya kita laksanakan dengan ikhlas, ya kan, dengan serta profesionalisme yang harus kita punya gitu. Tidak maksudnya ada gambaran atau apa-apa enggak. Alhamdulillah selama ini saya tidak ada rasa gimana saya tidak, karena saya merasa bahwa saya tentara, saya harus profesional, saya harus melaksanakan tugas yang saya sudah melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, dan hasilnya ya terserah daripada yang menilai lah gitu. Oke. Ya. Baik Pak, tapi kalau pada saat itu dari sisi mungkin dari keluarga, apakah ini bagaimana Pak? Karena kan mungkin banyak yang tidak memahami atau tidak mengerti apa ya, mungkin biasanya dilihatkan bahwa ya udah tentara itu hanya soal operasi dan tugas, dan tapi kan di sisi lain kita juga punya keluarga. Pada saat itu posisinya bagaimana Pak? Ya saat itu ya saya masih posisinya kan di perwira remaja Letnan 2. Ya. Dan memang saat itu memang kondisinya di Aceh itu kondisinya kan darurat militer ya. Jadi ya saya sebagai anak, mau nggak mau kita tentara juga manusia kan, kita membuat biar orang tua itu tidak khawatir dan juga tidak apa. Akhirnya pada beberapa kali kalau saya mau izin operasi itu, ya saya nggak ngomong. Saya ngomongnya ke ibu saya, ke bapak saya itu, enggak, saya ada di Surabaya, saya ada di Jakarta, nggak ada apa-apa. Setelah kejadian itu, saat itu kan rame di TV tuh, saat itu rame di TV, rumah situ. Akhirnya orang tua saya tahu. Itu setelah selesai ya Pak? Setelah selesai, akhirnya langsung saya ditelepon banyak. Akhirnya saya minta maaf kembali lagi ya, saya sebagai anak kan salah. Ya saya minta maaf ke orang tua saya, ke bapak, ke ibu saya. Mohon maaf apa yang saya lakukan ini. Ya memang saya posisi sekarang ada di Aceh, gitu kan. Wah, setelah posisi di Aceh, memang saya melaksanakan tugas. Tapi tujuan saya itu adalah membuat bahwa orang tua itu biar tidak khawatir saja. Tapi setelah kejadian itu Mbak, saya kemanapun saya operasi, saya izin ke orang tua. Setelah itu izinnya Pak? Setelah saya sampai saya operasi ke mana aja, ke Ambalat, ke mana itu ramai Ambalat pun, saya izin orang tua saya bahwa saya posisi sekarang ada di Ambalat, saya posisi saya ada di sini, saya laporan secara kontinu lah. Itu ternyata itu wajib. Tujuan kita kan untuk membuat mereka tenang, ternyata itu saya salah. Salah ya Pak ya? Iya. Kalau mau ngomong masa itu saya langsung printing Pak kalau ada orang tua. Betul Pak. Pak, kalau bicara terkait situasi hari ini ya Pak ya, kan ya seperti yang kita tahu perubahan lanskap maritim itu kan berubah sekarang. Nah, kalau dari Pak Denny sendiri ya, kemampuan apa sih yang paling menentukan keberhasilan prajurit gitu ya, terutama mungkin dalam operasi anti pembajakan seperti contohnya mungkin seperti yang saya alami ya. Memang pada saat itu ya saya flashback lagi ya Mbak ya. Jadi pembentukan tim itu tidak, istilah kata orang Jawa, ujuk-ujuk lah, nggak akan mungkin ada. Tapi di KRI KSD saat itu kondisinya kita kan ngedok di Jakarta, jadi memang kita repowering, banyak kegiatan yang kita fokusnya untuk perbaikan kapal. Nah untuk itu dari komandan itu memerintahkan kita untuk melaksanakan latihan secara kontinu. Dan kita pada saat itu juga kita mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelatihan bersama dengan pada saat itu di Pondok Dayung saya posisinya saya dengan Kopaska Pondok Dayung. Jadi saya bentuk tim. Nah, berarti tiap seminggu itu minimal 2 kali saya latihan bersama dengan tim Kopaska itu. Jadi kita diajarin, tim kita diajarin secara mental, fisik itu kita diajarin di situ. Jadi kalau pagi ya kita belajar masalah fisik, kita lari. Kalau masalah diajari juga peperangan di dalam ruangan bagaimana, penguasaan senjata itu bagaimana. Jadi kita sudah secara rutin. Jadi memang di KRI itu memang latihan itu terus, dan kita membentuk tim itu ya kita tidak berharap bahwa hal ini terjadi, tetapi kan kita harus mempersiapkan semua itu. Jadi pada saat kita menghadapin itu, kita sudah siap.
Kan kita harus terlalu siap. Jadi pada saat kita menghadapi permasalahan masalah pembajakan, kita sudah punya sangu lah istilah. Kita sudah punya kita punya bekal bahwa proses menghadapinya kayak begini, pengaturannya begini, kita sudah siap di situnya. Jadi memang di suatu KR itu memang dibutuhkan satu tim ataupun yang lebih. Kalau pemeriksaan kan memang rutin, Mbak ya. Tapi kalau memang itu memang harus dipersiapkan tim itu untuk menghadapi permasalahan kayak begini, perompakan di tengah laut itu. Oke. Iya. Tapi kalau dari pengalaman operasi MT Pematang ini ya Pak ya, bagaimana akhirnya membentuk cara pandang Pak Denny gitu ya terhadap ancaman keamanan maritim saat ini? Kalau saya keamanan maritim itu memang kita sudah tahu kan, istilah kita memang kepulauan ataupun keamanan dari luar ataupun dari dalam. Nah, apalagi situasi geopolitik yang kayak begini, memang kita harus tetap menjaga dengan profesionalisme kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita sendiri. Kalau dari pada saat itu kita nggak tahu di KRI, ya kita harus menjaga dari Sabang sampai Merauke kan, tapi kita harus mengisi diri. Salah satu contohnya itu mengisi diri tadi yaitu berlatih itu aja. Kita berlatih, belajar dan berlatih terus. Ya kita nggak boleh berhenti dan nggak boleh capek. Karena dengan kondisi sekarang itu kan perkembangan situasi ancaman itu kan tidak masalah perompakan dan sebagainya, gitu kan. Makanya kita harus mengisi diri sendiri, ya belajar dan berlatih. Semboyan kita kan begitu, ya, semboyan kita kan belajar dan berlatih gitu aja. Ya mending kita capek latihan lah ya. Katanya semboyan kalau biasanya di markas-markas kita lebih baik kita berlumuran keringat dalam latihan daripada berlumuran darah, iya kan? Makanya kita tidak boleh capek-capek untuk berlatih, belajar dan berlatih itu aja. Apapun nanti kita hadapin, berarti pada saat permasalahan kita hadapin, kita sudah siap. Harus selalu siap. Harus selalu siap. Ya. Karena kita harus bilang siap gerak, laksanakan tugas. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau dari pandangan Pak Denny ya, pelajaran strategis apa yang mungkin bisa diambil ya oleh TNI AL dari operasi MT Pematang gitu ya, untuk ya itu menghadapi kalau sekarang kan ancaman maritim modern gitu ya, mungkin ya itu termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara. Bagaimana Pak Denny melihatnya? Kalau menurut pandangan saya ya pandangan saya ya kita tetap, meskipun kita dengan kondisi sekarang ini kita harus lebih profesional dalam bertindak ya. Bertindak, yang penting kita di bertindak itu sudah sesuai aturan, tidak melanggar hukum humaniter lah, kita hukum humaniter ya. Kita yang penting kita sudah melaksanakan sesuai dengan rule yang ada, ya kita laksanakan tugas saja. Kalau saya Mbak, kan kita tinggal melaksanakan tugas saja untuk menjaga kedaulatan maritim maritim Indonesia aja. Yang penting selama kita tetap di dalam rule kita, dalam satu garis undang-undang yang berlaku, ya kita tetap laksanakan tugas itu aja, yang tidak menyimpang di situ. Nah Pak Denny, mungkin ini yang terakhir ya Pak yang saya ingin tanyakan. Apa pesan kepada generasi muda prajurit TNI AL ya, yang kelak akan menghadapi mungkin nantinya ada operasi-operasi beresiko tinggi di laut? Apa Pak kira-kira pesannya untuk generasi muda? Kalau pesannya apa? Pesan saya itu adalah, ya kalau pesan saya kembali lagi, dasar kita adalah jangan bosan. Pertama, belajar dan berlatih. Dan selalu siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya selama itu masih dalam rule aturan yang ada. Jadi kita harus siap mempertahankan apapun ancamannya, kita harus siap menghadapi semuanya. Salah satunya adalah yang mengisi diri kita sendiri. Kita harus mengisi diri sendiri, kita harus belajar dan berlatih. Meskipun kelihatan kata orang itu capek, nggak usah didengarkan, yang penting belajar dan berlatih. Tapi kan imbasnya itu adalah untuk mengisi diri kita sendiri. Kalau ancaman kan tidak kita inginkan, tapi ancaman itu tahu ada. Kalau kita tidak mengisi diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa menghadapi ancaman itu. Tapi kalau kita sudah belajar dan berlatih, ya kita memberikan yang terbaik, hasilnya kita kembalikan sama Gusti Allah. Itu aja.
Baik, baik Pak Denny. Sebelumnya Iya. terima kasih Bapak Iya. sudah mau berbagi cerita pengalaman ya Pak Iya, ya terkait operasi MT Pematang. Dan teman-teman, 2 dekade telah berlalu sejak operasi MT Pematang ya. Tetapi nilai-nilai keberanian, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang lahir dari operasi tersebut tetap relevan hingga hari ini. Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman maritim, pengalaman para pelaku sejarah seperti Kolonel Denny Arisandi menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi generasi penerus TNI AL. Ini juga menjadi pembelajaran strategis dari salah satu operasi penting dalam sejarah keamanan maritim Indonesia. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.